Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa arsyadana subulas salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat, jamaah salat subuh yang diberkahi Allah, bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita di pagi yang cerah, di tempat yang mulia. Kita berkenan hadir untuk menunaikan ibadah salat subuh berjamaah, sembari kita mengikuti kajian rutin kita untuk ngaji bersama, yaitu hadis-hadis yang ada di kitab Lu'lu' wal Marjan, yang tentunya banyak yang kita petik untuk memberikan bimbingan, memberikan petunjuk dalam kehidupan kita, terutama terkait urusan-urusan ibadah. Mudah-mudahan kesungguhan dan keseriusan kita hadir di masjid ini memberikan sebuah nilai yang teragung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, untuk lanjutan kajian pagi ini kita masuk kepada babu istihbabi raf'il yadaini. Bab dianjurkan mengangkat kedua tangan, hadwil mangkibaini, sejajar dengan kedua pundak atau kedua bahu, ma'at takbiratul ikhram, bersama takbiratul ikhram, waruku dan ruku, wa fir raf'i minar ruku, dan mengangkat kepala dari ruku, wa annahu la yaf'aluhu, dan tidak melakukannya, yaitu mengangkat kedua tangan, idza rafa'a minas sujud, ketika bangkit dari sujud. Hadis urutan 217. Hadisu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala. Hadis yang bersumber dari Abdullah ibnu Umar, semoga Allah meridhai, ia berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza qama fi sholati, ketika berdiri ya, di dalam sholat. Artinya ketika beliau akan melaksanakan sholat, rafa'a yadaihi, beliau mengangkat kedua tangannya, hatta takuna khatwah mangkibaihi, hingga kedua tangan tersebut sejajar dengan kedua pundak. Wa kana yaf'alu dzalika hina yukabbiru liruku, dan beliau melakukan itu, artinya melakukan juga ketika takbir untuk ruku, yaitu mengangkat kedua tangan. Wa yaf'alu dzalika idza rafa'a ra'sahu minar ruku', dan beliau melakukan yang demikian itu ketika mengangkat kepalanya dari ruku. Wa yaqul, seraya mengatakan,
sami Allahu liman hamidah wa la yaf'alu dzalika fi sujud, dan beliau tidak melakukan yang demikian itu dikala sujud. Ini hadis 217. Satu lagi karena nanti gandeng untuk bahasannya. 218. Hadis Malik ibnil Khuwairis, hadis yang bersumber dari sahabat Malik bin al-Khuwairis, an Abi Kilabah, dari Abi Kilabah, annahu ra'a Malik bin al-Khuwairis, sesungguhnya Abi Kilabah melihat Malik bin al-Khuwairis idza shalla, ketika beliau salat, kabbara wa rafa'a yadayhi, beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya. Wa idza arada ayyarka'ah, dan ketika beliau hendak untuk ruku, rafa'a yadayhi, beliau mengangkat kedua tangannya. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku', dan ketika mengangkat kepalanya dari ruku, rafa'a yadayhi, beliau mengangkat kedua tangannya. Wa haddasa anna Rasulullah SAW sana'a hakadha, dan beliau bercerita bahwasannya Rasul SAW melakukan yang demikian ini. Akhrajahul Bukhari. Nah, baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita bahas masalah sholat. Nah, setelah kita tuntaskan pembahasan masalah adzan dan kita masuk tentang pelaksanaan sholat. Nah, pelaksanaan sholat ini tentu kita akan gabungkan dengan hadis-hadis yang lain. Seorang muallif mengawalinya perihal bahasan sholat ini, beliau mengangkat masalah takbir, ya, takbir dengan mengangkat kedua tangan. Namun kita perlu tahu bahwa sholat itu adalah ketika kita melihat hadis yang awal, diawali dengan niat. Kemudian dalam hadis, miftahus sholati at-tuhur, kunci sholat itu adalah suci. Artinya seseorang itu wajib untuk melakukan persyaratan pertama, yaitu bersuci terlebih dahulu. Kemudian wa tahrimuha at-takbir, takbir, pengharamannya adalah takbir. Jadi kalau seseorang itu sudah takbiratul ihram, diharamkan untuk berkata-kata yang lain kecuali sholat. Kemudian wa tahliluha at-taslim, penghalalannya adalah salam. Kalau sudah salam maka boleh mengatakan kata-kata selain sholat. Sehingga dalam bingkai seseorang itu ketika takbir maka haram mengatakan kata-kata selain ucapan sholat. Kemudian baru boleh ketika seorang itu usai melaksanakan salam. Baik, dalam dua hadis ini menceritakan atau menjelaskan tentang pelaksanaan sholat untuk mengangkat kedua tangan sembari bertakbir. Itu di dalam hadis ini ada di tiga tempat. Ada di tiga tempat. Yang pertama, ketika beliau berdiri atau memulai, maka Rasulullah itu mengangkat kedua tangan sampai sejajar dengan bahu, sejajar dengan pundak. Itu yang pertama, mengangkat kedua tangan. Yang kedua, beliau melakukan juga ketika ruku, ketika ruku, mengangkat kedua tangan. Ini yang kedua. Yang ketiga, beliau lakukan juga ketika bangkit dari ruku sembari mengucapkan sami Allahu liman hamidah, mengangkat kedua tangan, tiga-tiganya ini. Nah, kemudian apakah hanya tiga ini? Karena di dalam hadis ini terus terang perihal masalah mengangkat kedua tangan disebutkan dua hadis.
di riwayat Imam Bukhari. Kemudian pada hadis yang lain, ternyata itu beliau lakukan juga ketika bangkit dari rakaat kedua menuju rakaat ketiga. Bangkit dari rakaat kedua menuju rakaat ketiga, yang sholatnya itu ketika ada 2 kali tahiyat. 2 kali tahiyat seperti sholat maghrib, sholat isya, atau sholat 4 rakaat. Maka di situ ada tahiyat awal, kemudian nanti ada tahiyat akhir. Nah, dari tahiyat awal menuju ke rakaat ketiga, maka itu beliau Rasulullah mengangkat kedua tangan, sehingga mengangkat kedua tangan itu berada di 4 tempat. Hadisnya mana? Hadis ini yang bersumber dari sahabat Abu Humad As-Sa'idi mengenai mengangkat tangan saat bangkit dari tasyahud awal. Beliau berkata, summa nahadha summa sona'a fi raqatil tsaniyah misla dzalik. Kemudian Rasulullah itu bangkit, kemudian melakukan di rakaat yang kedua. Artinya bangkit pada rakaat kedua, misla dzalika, yang seperti itu, hatta idza qama minas sajdataini, sampai beliau itu bangkit dari 2 rakaat. Bangkit dari 2 rakaat berarti ke rakaat ke-3. Apa yang beliau lakukan? Kabbaro wa rafa'a yadayhi. Beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya, hatta yukhadhi bihima mangkibaihi, sampai kedua tangan itu sejajar dengan kedua pundak. Kama sona'a hina iftataha shalah, sebagaimana yang beliau lakukan ketika memulai sholat. Jadi takbir di 4 tempat ini, ya, di dalam hadis ini itu ketika kita mulai melakukan sholat takbir sejajar dengan apa, Bang? Dengan kedua pundak, ya, dengan kedua pundak. Yang bau pundak. Yang namanya tangan dari sini al-yad, karena pakai redaksi yadun. Rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya. Tangan ujung jari ini, ya, sampai ini lengan. Nah, yang beliau angkat kedua tangan ini, maka yang sejajar dengan pundak itu mana, yuk? Jari kan, ya, karena tangan. Nah, sejajar dengan kedua pundak. Lah ketika kita itu takbiratul ihram, kita tidak perlu istilahnya itu harus kita ukur dulu. Ini lurus apa enggak ini? Tidak bisa kan, ya? Bisa langsung aja. Dan ini ya sudah, dan kita betul-betul meniatkan dan juga menyengaja, kemudian meletakkan pada posisi yang tepat. Nah, ketepatan ini tidak perlu adanya langsung Allahu Akbar. Nah, mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundak. Lah ini beliau melakukan untuk mengangkat seraya bertakbir itu ada di 4 tempat. Kita ulangi lagi. Yang pertama ketika takbiratul ihram. Yang kedua ketika ruku, Allahu Akbar, ruku, mengangkat kedua tangan. Ketika bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah, mengangkat kedua tangan. Di 3 tempat. Kemudian tambah 1, yaitu ketika bangkit dari rakaat kedua menuju rakaat ketiga, itu mengangkat kedua tangan, sehingga ada di 4 tempat. Kemudian Rasul SAW mengatakan dalam hadis ini, wala yaf'alu dzalika fi sujud, dan beliau tidak melakukannya pada saat sujud.
pada saat sujud. Ketika turun sujud, Allahu Akbar, ada yang mengangkat tangan? Tidak ada. Beliau tidak melakukan yang demikian ini. Ada di 4 tempat itu. Baik, ketika kita mengetahui dari 2 hadis ini yang sama-sama memberikan penjelasan, sama-sama memberikan sebuah kekuatan untuk adanya mengangkat kedua tangan, dan yang satu tidak perlu lakukan, yaitu ketika sujud. Di sini ada 3 tempat, kemudian di hadis yang saya sebutkan tadi, hadis Imam Tirmidzi, kemudian Abu Dawud, itu mengangkat kedua tangan saat bangkit dari rakaat kedua menuju rakaat ketiga. Nah, sekarang kita perhatikan apa sih hikmah, ya, apa sih sesuatu yang bisa kita petik, sesuatu yang bisa kita ambil pelajaran dari seseorang itu mengangkat kedua tangan saat sholat. Ya. Pertama, isyarat bahwa seorang itu meninggalkan urusan dunia dan menghadapkan dirinya, seluruh tubuhnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka menjalankan ibadah sholat itu. Ini hikmahnya. Yang kedua, untuk berserah diri kepada Allah dalam kondisi yang seperti ini, bahwa seorang hamba mengucapkan takbir Allah yang maha besar, kita yang kecil dan tidak seimbang sama sekali. Pengakuan takbir Allah maha besar itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, hikmahnya juga menghilangkan hijab antara seorang hamba dengan Allah. Maknanya saat itu bahwa seorang hamba ketika melakukan sholat yunaji ma'a rabbihi, seorang hamba sedang berdialog dengan Rabb-nya, yaitu dengan redaksi yang tersusun di dalam sholat itu. Langsung. Jadi ucapan yang dilakukan oleh hamba dengan redaksi yang diajarkan Rasulullah itu isinya adalah dialog. Nah, dialog ini pengakuan akan seorang hamba yang rendah, yang harus meluluhkan hatinya untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam redaksi-redaksi dalam sholat itu kita mengucapkan Al-Fatihah. Di situ ada pengakuan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Rabb aku menyembah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Jadi langsung kepada Rabb-nya, tidak melalui perantara siapapun, tidak lewat orang lain, tidak lewat siapapun, bahwa ketika kita sedang melaksanakan sholat itu langsung sasarannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, menurut Imam Qurtubi, bahwa seorang hamba ketika melaksanakan sholat itu menghadapkan dirinya ke arah kiblat, ya, ke arah kiblat. Dari kesemua ini, untuk pendapat-pendapat yang menjelaskan tentang hikmah dari orang itu mengangkat kedua tangan, semuanya itu bisa kita ambil manfaatnya. Jadi kita tidak menyalahkan apa sih hikmah dari mengangkat kedua tangan tadi, apakah yang tepat itu mana, yang gak tepat itu mana. Tapi yang jelas memberikan sebuah kesan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini perihal tentang mengangkat kedua tangan, ya, penyerahannya. Orang yang mengangkat kedua tangan itu sudah pasrah, sudah menyerahkan dirinya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati ya Rabb, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, pengorbananku, wa mahyaya wa mati, kehidupanku, matiku hanya kepadamu. Pasrah. Semuanya itu adalah milik Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian sekarang kita akan meluas juga, karena dalam hadis ini
nanti perincian-perinciannya tidak dijelaskan secara detail, tetapi kita harus mendetailkan terhadap penjelasan yang lain dan juga mengkaitkan dengan hadis-hadis yang lain. Nah, permasalahan yang berikutnya yaitu di mana letak kedua tangan. Di mana letak kedua tangan? Kalau sudah diangkat, tadi sudah dijelaskan sejajar dengan kedua pundak. Yang kedua, setelah menyejajarkan kedua tangan seraya mengucapkan takbir ini, itu nanti diletakkan di mana? Di dada, di perut, di bawah pusar, ataukah dilepas? Saya terus terang, dari hal-hal ini praktek di lapangan semuanya itu ada. Semuanya itu ada. Ada yang sampai meletakkan tangan itu di atas dada. Wonten kan ya? Sampai seperti ini. Wonten pas di dada, wonten pas di perut. Ya. Wonten sing pas wonten ngandhape pusar. Atau enggak di bawah pusar tapi dilepas. Jadi enggak disedekapkan. Nah, jenengan tingali salat-salat di Masjidil Haram. Salat ngene Masjid Nabawi. Itu ya enggak sedikit, banyak sekali orang itu Allahu Akbar tapi dilepas kedua tangannya. Nah ini jenengan bisa saksikan yang sudah haji, yang sudah umroh. Ya, ini kami dulu ketika sholat di Masjidil Haram, loh, sebelah saya ini takbir apa sudah mulai ini. Ya, tak lihat, ya ikut rukuk, ikut sujud, ternyata tidak pakai kedua tangannya itu diletakkan, dilos, jadi lurus. Nah ini nanti kita akan ketahui manakah dalilnya gitu loh. Ya, manakah dalilnya? Yang pertama gini, pendapat pertama bahwa letak kedua tangan itu adalah di bawah pusar. Di bawah pusar. Riwayat yang diangkat oleh pendapat pertama yaitu hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata, An Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu qala minas sunnah, ya, minas sunnah wad'ul yamin ala shimal, termasuk dari sunnah, meletakkan tangan kanan ala shimal di atas tangan kiri. Di mana letaknya? Tahta surah, di bawah pusar. Di bawah pusar. Ya. Jenengan nyum rapi, praktek ngoten niku. Katakan ya. Ya wonten mawon. Ya, kalau kami tidak menunjuk si A si B, tidak menunjuk masjid sana, rata-rata kalau meletakkan kedua tangan itu di bawah pusar. Ini hadisnya pakai ini. Hadisnya pakai ini. Ya. Nah. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud nomor hadis 756. Nah, setelah dikoreksi ya, karena kita dalam masalah sholat itu banyak hadis-hadis. Kemudian kita pun juga bagaimana penjelasan hadis itu bisa dijadikan landasan ataukah tidak, ataukah menurut kita tidak, menurut orang lain iya. Sehingga kita percaya kepada muhadisi dalam pengorasian hadis itu. Hadis ini dilemahkan oleh Imam Nasiruddin Albani. Hadis lemah. Sehingga dengan kelemahan itu maka tidak bisa dipakai. Tidak bisa dipakai. Namun satu sisi orang lain tetap memakainya. Artinya dalam urusan fikih ini monggo. Tapi untuk kami mengikuti pendapat yang ya melihat kekuatan hadis. Kalau kuat hadis itu atau bisa dipakai minimal derajatnya hasan, maka bisa dipakai untuk dijadikan contoh. Tapi hadis ini tidak bisa mengangkat ke derajat hasan,
hadis ini sampai ya derajat yang lemah, maka hadis ini tidak bisa kita jadikan pedoman. Untuk itu kami tidak memakainya bahwa letak kedua tangan ketika takbiratul ihram itu di bawah pusar. Yang kedua, kedua tangan diletakkan di dada. Di dada. An Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu qala shallaitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kata Wa'il bin Hujr, ia berkata, aku sholat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa wada'a yadahul yumna. Beliau meletakkan tangan kanan ala yadil yusra, di atas tangan kiri. Di mana itu? Ala sodrihi. Ala diartikan secara umumnya, ala adalah di atas dadanya. Namun kami condong ala itu diartikan di dadanya. Kenapa sasarannya di dadanya? Terus terang dalam praktek kalau orang itu menganggap bahwa di atas dada itu kan gini kan, kemudian di atasnya, maka meletakkannya seperti ini. Wonten ngeten? Ya, ini kita tidak aneh itu dalam mana hadis itu. Namun apakah hal ini itu memang tepat ataukah harus sportif mainnya sportif, maknanya memaknai hadis itu kalau memang seperti ini maka prakteknya nanti ketika tiga hadis diterapkan, kenapa diterapkan? Kan Rasul SAW mengangkat kedua tangan itu letaknya di atas, ya, yang pertama wada'ah yadahil yumnah alal yusra. Beliau meletakkan kedua tangannya di tangan kanannya di atas tangan kirinya, ala kaffihi. Kafil yumnah alal yusra. Meletakkan tangan kanan artinya pas kaf punggung. Ya, kaf itu punggung telapak tangan kiri. Ya. Tangan kanan di atas punggung, ala kafil yusra, di atas punggung. Maka seperti ini. Satu, di atas punggung. Kafil yumna ala dhahri kafil yusra. Meletakkan tangan kanan di atas dhahri. Dhahri itu punggungnya. Kafi telapak. Maka ala dhahri kafil yusra, punggung telapak tangan kiri. Loh. Sehingga kalau ini tadi diletakkan di atas dada bisa, kalau di punggung ya. Kemudian pada lanjutan hadisnya wa ala rusgi atau warusgi di nopo ngeten iki pergelangan. Loh. Ngeten iki ya. Ini yang kedua. Yang ketiga wasaidi hasta. Wis kinten-kinten hasta. Saged napa ora? Kalau tadi mainnya harus sportif bahwa bisa diletakkan punggung itu di atas dada sampai seperti ini, kira-kira bisa di atas dada? Sulit kan ya? Sulit, nggak bisa nempel nih. Nah ini, nah oleh karena itu sportifnya tadi di dada. Dada itu lubangnya ini gitu, ulu hatian ya, lubangnya ini. Nah, sehingga kalau prakteknya di punggung pun juga bisa, di pergelangan juga bisa, di
Ini pun juga bisa. Nah ini standarnya ini bagaimana? Ya seperti ini. Kalau nanti seperti ini nggak bisa diletakkan. Padahal tiga penjelasan tadi satu redaksi hadis yang sahih gitu. Yang pertama alat dhahri kafil isra, di punggung. Yang kedua rusghi, di pergelangan. Yang ketiga di hasta. Di hasta. Maka tiga-tiganya ini pasti dipakai. Cuma hadis-hadis yang tersendiri banyak yang menjelaskan tentang rusghi. Namun kita tidak bisa mengesampingkan bahwa yang betul adalah rusghi. Tidak, tiga-tiganya bisa dipakai. Di punggung, ya, telapak tangan, di pergelangan, di hasta. Nah ini. Nah kalau tadi menjelaskan tentang di atas dada tadi harus seperti ini, maka kami artinya sulit gitu loh, dan tidak bisa mempraktekannya, sehingga sportifnya tiga-tiganya itu harus bisa diletakkan, sehingga untuk pelaksanaan sholat itu kita tidak menyulitkan diri ketika Rasul mengatakan meletakkan kedua tangan itu di dada. Nah ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, ya, dan beliau sahihkan juga wa Ibnu Khuzaimah fi sahih, dalam kitab sahihnya, sehingga di dada inilah kita meletakkan, dan kami sampaikan hadis yang sahih, adapun yang tadi lemah, yang ini sahih. Dan menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, ketika seorang itu meletakkan ya tangannya bersedekap di dadanya, beliau memberikan sebuah hikmah. Al-hikmatu fi hadil hay'ah, hikmah dari tingkah ini, hikmah dari pelaksanaan ini, anau sifatus sa'il azzalim. Inilah menunjukkan bahwa sifat seorang peminta itu betul-betul rendah, ya, dalil betul-betul rendah. Wa amna'a minal abas, dan mencegah dari main-main. Wa aqrabu ilal khusyuk, dan mendekatkan kepada kekhusyuan. Mendekatkan kepada khusyuan. Sehingga terus terang, ketika kita letakkan di dada ini, relax mainnya itu, kita bisa melaksanakan dengan enjoy. Ya maaf kalau di bawah pusar, kira-kira ya nopo tingkah kita secara akal mawon, secara akal, bahwa kita itu terlalu lembek itu, terlalu lembek, dan kesiagaan itu kurang, kesiagaan kurang. Tapi kalau sudah seperti ini, kira-kira menunjukkan kesiapan juga, kekhusyuan tawaduk kita, meletakkan bahwa segala perbuatan itu adalah di hati, kemudian kita resapi semuanya itu. Kalau di atas dada, maka kita akan kesulitan untuk mempraktekkan yang ketiga itu, yaitu di hasta tadi. Maka hal yang demikian ini sulit kalau kita praktekkan. Ala itu diartikan atasnya, di atas dada, tapi tepat untuk kami jelaskan adalah ala diartikan di dada. Nah, saya ketemu Tambi. Nah, itu. Oke. Dijelaskan oleh Ibnu Hajar tadi dalam kitab Liqadul Afham Syarah Umdatul Ahkam. Nah, kemudian kita akan jelaskan juga bahwa dalam pelaksanaan sholat ini masih berkisar tentang mengangkat kedua tangan. Takbir seseorang, ada yang takbirnya itu bersamaan dengan mengangkat kedua tangan, Allahu Akbar. Ada yang takbir itu takbir dulu baru mengangkat kedua tangan. Ada yang tangan dulu sampai pundak kemudian baru takbir. Nah,
Tiga-tiganya ini dijelaskan. Karena kita terus terang, kadang orang itu langsung takbir, Allahu Akbar, tangannya belum. Kadang orang itu kok sudah sedekap, kemudian belum terdengar. Mana takbirnya ini? Sehingga terperinci. Yang pertama perihal tentang urutan mengucapkan takbir dengan mengangkat kedua tangan. Pertama, mengangkat tangan sejajar dengan pundak terlebih dahulu, baru mengucapkan takbir. Saya ulangi lagi, mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua pundak, diangkat dulu, baru mengucapkan takbir. Niki nek kapan mboten di telaah dan juga kita tidak bisa merenungkan, maka seakan-akan takbir yang penting angkat tangan, kemudian yang penting mengucapkan takbir, selesai. Pada terperincinya hadis itu luar biasa, sehingga tepatnya membawa kepada kekhusyuan dan ketepatan ketika kita melaksanakan sholat itu butuh dengan adanya dalil. Saya ulangi lagi, pertama mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundak terlebih dahulu, baru mengucapkan takbir. Pripun prakteknya? Kita angkat dulu. Kita angkat, ya, sampai sejajar dengan kedua pundak, baru mengucapkan takbir. Hadisnya mana? Ya, karena Rasul SAW. Ini bersumber dari sahabat Ibnu Umar. Karena Rasul SAW idza qama ila sholat. Ingat, Rasul SAW ketika berdiri untuk sholat, rafa'ah yadai hatta takuna khatwah mankibahi. Beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua bahunya. Ingat, mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua bahunya. Ketika sudah terangkat dan sejajar dengan kedua bahu itu, summa kabbaro, kemudian beliau bertakbir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Setunggal ya, setunggal. Yang kedua, bertakbir terlebih dahulu, baru mengangkat kedua tangan. Bertakbir terlebih dahulu, baru mengangkat kedua tangan. Pripun prakteknya? Takbir dulu, Allahu Akbar, baru angkat. Lupa gak telat. Boten telat. Kita mengikuti hadisnya. Kita perhatikan hadis dari Abu Kilabah, annahu ra'ah Malik al-Khuwaris idza shalla kabbara. Abi Kilabah melihat Malik al-Khuwaris idza shalla kabbara, apabila beliau sholat kabbaro, bertakbir. Artinya ketika berdiri untuk sholat, beliau bertakbir Allahu Akbar. Lalu mana kedua tangannya? Summa rafa'a yadaihi, kemudian beliau mengangkat kedua tangannya. Ya, angkat tangan wonten gak telat wonten? Wonten. Ya, tapi ini justru Rasul mengatakan ketika beliau sholat takbir dulu, Allahu Akbar, baru angkat tangan. Nanti ngeten. Lurus dulu ya. Allahu Akbar. Nanti praktek ngeten. Mboten nanti ya. Nah, penting kita tahu ilmunya dulu. Sehingga nanti kita praktekkan mana yang kita pilih, mana yang kita pakai, atau mana kebiasaan kita. Nah, kira-kira sesuai enggak dari hadis yang ada. Ini yang kedua. Yang ketiga, mengangkat kedua tangan bersamaan dengan takbir. Mungkin ini yang biasa kita lakukan. Nah, ngoten kan ya, biasa mungkin ini. Mengangkat kedua tangan bersamaan dengan takbir.
Hadis yang bersumber dari sahabat Ibnu Umar. Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam iftatahat takbir fi shalah. Beliau memulai takbir di dalam salat. Beliau memulai takbir di dalam salat, farafa'a yadayhi. Beliau memulai takbir dalam salat, farafa'a yadayhi. Caranya, beliau mengangkat kedua tangan khina yukabbiru, ketika bertakbir. Artinya mengangkat kedua tangan sembari takbir. Maunya apa? Bareng. Hatta yaj'aluhuma hatwa mankibaihi, sampai kedua tangannya itu sejajar dengan kedua pundaknya. Wa idza kabbarah liruku, yang beliau lakukan ketika takbir untuk ruku, fa'ala mithluh, yang melakukan yang demikian. Artinya ketika mengangkat kedua tangan memulai sholat itu sembari mengucapkan takbir. Allah, jajaran Buddha, Allahu Akbar, bareng. Diperkuat hadis ini di dalam riwayat Abu Dawud dalam sunannya, sumber sahabatnya Wa'il bin Hujr. Yarfa'u yadaihi, beliau mengangkat kedua tangannya ma'at takbir, bersamaan dengan takbir. Bersamaan, mengangkat kedua tangan bersamaan dengan takbir, bareng. Pun tiga-tiga ini dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pripun wau? Mboten kita ulang-ulangi. Kita pilih yang mana? Mengangkat tangan sejajar dengan pundak dulu, baru takbir. Yang kedua, takbir dulu, baru angkat tangan. Yang ketiga, bareng. Tiga-tiganya ini ada landasan, sehingga kita tinggal prakteknya. Atau praktek kita itu hanya dari dulu bareng, monggo, dan itu sudah betul. Kita baru tahu bahwa takbir itu tiga macam. Yang pertama angkat tangan sejajar dengan kedua pundak, baru takbir. Yang kedua takbir dulu, Allahu Akbar, baru angkat tangan. Yang ketiga berbarengan, kedua angkat tangan kita angkat, kemudian sembari bertakbir dengan mengucapkan Allahu Akbar. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari dua hadis ini ya, khususnya berkenaan dengan ukuran mengangkat kedua tangan itu adalah sejajar dengan bahu, sejajar dengan pundak. Tapi juga kita perhatikan realita ya di tempat yang lain atau di lapangan. Itu ada yang sampai mengangkat kedua tangan itu di atas kepala. Jangan sembrapi Allah. Wonten ngeten kan ya? Wonten mawon. Wonten mawon. Utawa koyok pelit. Ngangkat ngene tok digetul Allah. Ketinggalan ya. Ya tidak Allah. Gak sampai ke atas. Gitu tok Allahu Akbar. Wonten. Sing terlalu murah sampai Allah. Iya nek bahasa akal-akalan kemurahan angkat tangane. Ya. Nah ini telinga. Katakan ya. Jajar dari telinga. Oke, kita buka hadisnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim.
Wa'il bin Hujr berkata bahwa annahu ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak hadis-hadis untuk perihal salat ini. Wa'il bin Hujr, Ibnu Umar itu. Kemudian Malik bin Al-Khuwaris. Kemudian beberapa hadis yang lain. Hadis yang bersumber dari Wa'il bin Hujr, annahu ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadaihi, mengangkat kedua tangannya hina dakhala fi shalah kabbara, ketika beliau memulai salat, yaitu beliau bertakbir, wasofa hammamun khiyala udunaihi, ya, sahabat Hammam, ya, memberikan sifat salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bertakbir itu justru apa? Khiyala udunaihi, sejajar dengan daun-daun telinga. Khiyal itu daun-daun, udunai telinga. Berarti pripun ya? Nah, ini diangkat sampai sejajar dengan kedua telinga. Khiyala. Yang tadi sejajar dengan kedua pundak. Ya. Untuk ini karena persaksian sahabat summal takhafa bi thawbihi, kemudian ia masukkan tangannya tadi di bajunya, artinya ya diletakkan di bajunya itu. Summah wada'a yadaul yumna, kemudian belum meletakkan tangan kanan alal yusra, di atas tangan kiri. Artinya gini. Maka tadi caranya riwayat Muslim sejajar dengan apa? Khiyala, daun-daun telinga. Maka kedua-duanya ini Bapak Ibu, untuk kami sampaikan, boleh pilih yang mana? Boleh pilih yang mana? Daun apa? Sama-sama sokenya gitu loh. Ini tadi sejajar dengan kedua telinga, itu riwayat Muslim. Yang riwayat Bukhari tadi sejajar dengan kedua pundak. Sing boten riwayate Allah ndak ada. Atau diketul tok, diketul gitu nih. Nek mau ketinggal gitu, Allahu Akbar. Wah, diketul tok. Lah aku bahasa kecil pelite, takbir angkat tangan aku cek abote. Kejaba nek tangan iku kiyu nggih ya. Tangane kiyu. Wadah, ini lesu. Atau maaf stroke ya, sakit. Ya semboten angkat tangan. Karena nggak bisa itu takbirnya tadi. Nah, untuk ini mengangkat kedua tangan, ya, mengangkat kedua tangan ada di dua tempat tadi. Nah, selain itu kita ambil hadis-hadis yang mana, kitab-kitab yang mana tidak ditemukan, ya, tidak ditemukan. Oleh karena itu dua hal ini, inilah keserasian, ketepatan bahwa sholat itu tidak, bahasanya tidak memberatkan, ya, urusan itu tengah-tengah gitu, mengangkat nggih mboten tinggi-tinggi kok ngene engko malah kelek ketok sampai amene. Ya Rasul mengangkat memang dalam satu hadis sampai kelihatan ketiaknya, tapi kelihatan ketiaknya itu kan enggak mboten lebar ngeten. Mun nek tiyang angkat tangan, ayo mana? Lain lagi. Nah, ini standar. Dan ini tidak bahasanya tidak pelit dan tidak berlebihan. Tengah-tengah. Yang tadi gitu Allahu Akbar, mbok yo melihat hadisnya. Nah, sehingga hal ini Bapak Ibu terus terang dijabarkan dengan beberapa hadis. Dan perlu kita sampaikan karena di dalam kitab ini, dalam bahasan riwayat Bukhari ini, ya, tidak dimuat semua. Kita juga memuat hadis-hadis riwayat sunnah kitab-kitab yang lain. Di antara kitab Tirmidzi, kitab Sunan Abu Dawud, dan kitab Sahih Muslim. Yang kita gabungkan ternyata memberikan keluasan dan kemudahan bagi kita semua. Ini masih urusan takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan dan meletakkan kedua tangan itu di dada. Selebihnya insya Allah bahasan berikutnya. Monggo, menawi wonten ingkang disampaikan. Nggih.
Ya. Ini yang saya tanyakan pelaksanaan sholat Idul Fitri atau Idul Adha sama sholat jenazah. Ya. Itu kok terjadi perbedaan pelaksanaan. Ya. Jadi kalau seingat saya menurut saya itu kan setiap takbir yang rakaat pertama itu kan mengangkat tangan semua. Ya. Tapi pelaksanaan di Sidoarjo ini saya lihat yang mengangkat tangan cuma sekali aja. Iya. Ini gimana, Pak? Jadi ada perbedaan ini gimana? Oke. Baik, sampun ya. Oke. Di dalam tarjih ya memang yang dimuat tentang mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram dan takbir ziyadah. Takbir ziyadah takbir tambahan dan salat Idul Fitri. Ya, takbir ziyadahnya kan 7. Kemudian takbir ziyadah yang rakaat kedua 5. Itu semuanya mengangkat kedua tangan. Kemudian di daerah khususnya bahasanya itu meratah banyak yang dilakukan di Jawa Timur. Khususnya kita saksikan di Sidoarjo. Di Sidoarjo banyak sekali justru takbiratul ihram itu memang maklum mengangkat kedua tangan. Kemudian takbir ziyadah tanpa mengangkat kedua tangan. Ini dilakukan di dalam sholat Idul Fitri, Idul Adha dan juga sholat jenazah. Untuk ini terjadi sebuah perselisihan yang menjadikan sebuah pilihan. Terus terang di tarjih ketika membahas masalah fikih, maka jamaahnya pun juga ada yang kemampuan untuk memilih. Dari penelitian, dari kajiannya ternyata berselisih, maka itu tarjih tidak menyatakan bahwa Anda menyimpang dari Muhammadiyah, tidak. Tarjih menghargai. Namun itu pun jangan dikatakan bahwa ini adalah keputusan Muhammadiyah. Sehingga tarjih tetap tidak dirubah oleh jamaahnya. Dan jamaahnya ketika memilih untuk tidak mengangkat kedua tangan, jangan atas namakan dirinya adalah ikut Muhammadiyah, walaupun orang itu adalah jamaah Muhammadiyah. Maka dalam ini adalah pendapat pribadinya. Tarjih mengangkat kedua tangan. Kemudian di dalam mengangkat kedua tangan ziyadah itu memang ada hadis yang sahih bahwasanya mengangkat kedua tangan itu adalah di takbir yang pertama, summa la ya'ud, kemudian beliau tidak mengulanginya lagi. Ya, kemudian beliau tidak mengulangi lagi, sehingga takbir untuk sholat jenazah, sholat id, yang kedua tadi pendapat dari masing-masing jamaah itu adalah mengangkat di takbir yang pertama, kemudian summa la ya'ud, tidak mengulangi lagi di takbir-takbir berikutnya. Nah, sehingga untuk hal ini kita rileks saja ya, rileks saja karena artinya memahami dalam koridor hadis tentang kekuatan hadis saja dalam hal ini. Dan tetap tarjih memutuskan bahwa kedua tangan dalam takbir ziyadah diangkat. Ya, jamaah yang memilih untuk tidak mengangkat tangan lagi-lagi pendapatnya pribadi. Boten. Banyak saya lihat pelaksanaan di Pondok sama sini itu lain ya. Ya. Jadi kalau di sini kan kita angkat tangan memang ini ya nggak umum ya. Nggih. Kalau di sana Serba ya. Serba. Ini sedikit ya perselisihan ketika Muhammadiyah.
Kita tidak perlu, oh ini yang benar mana, kok menyimpang dari ini. Tidak. Ya, pendapat pribadinya masing-masing. Ngoten. Pripun? Ya, cukup. Oke. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ya memberikan sebuah manfaat besar untuk kita, karena ini urusan sholat, dan sholat merupakan ya, sebuah andalan dari setiap kita orang muslim untuk bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.